Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pembimbing dan dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan saya Risma Auliatul Zahroh, mahasiswi Program Studi Manajemen dengan NIM 211010503-490. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dari proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh BOPO, LDR, dan KAR terhadap ROA pada Bank Mandiri, BRI, dan BNI sebagai portofolio investasi BPI dan antara periode tahun 2020-2024. Selanjutnya, pada pembahasan latar belakang, seperti yang kita tahu, sektor perbankan memiliki peranan krusial dalam perekonomian nasional sebagai lembaga penghimpun dana serta pemberi kredit yang juga berperan aktif dalam pergerakan perekonomian, seperti dalam proses pembiayaan dengan menyediakan likuiditas pada sektor produktif lewat pembiayaan modal, meningkatkan konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta mendukung kegiatan pendanaan berupa investasi. 3 bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI terpilih sebagai portofolio investasi pada periode awal peluncuran institusi BPI dan antara. Pada penelitian proposal skripsi ini, return on asset digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan lewat profitabilitas bank. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi operasional yang diwakili oleh rasio biaya operasional, pendapatan operasional ataupun BOPO, dan kemampuan penyaluran kredit melalui rasio loan deposit to ratio dan kekuatan modal lewat rasio capital adequacy ratio dalam mempengaruhi return on asset pada ketiga bank tersebut dalam periode waktu pengamatan 2020-2024. Selanjutnya, atas penjelasan dari latar belakang tadi, dirumuskan bahwa rumusan masalahnya adalah 1. Apakah BOPO, LDR, KAR secara simultan berpengaruh terhadap ROA? Yang kedua, apakah BOPO secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Lalu yang ketiga, apakah LDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Lalu yang keempat, apakah KAR secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari BOPO, LDR, dan KAR secara simultan terhadap ROA. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh BOPO secara parsial terhadap ROA. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh LDR secara parsial terhadap ROA. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh KAR secara parsial terhadap ROA. Berikut manfaat penelitian dari proposal skripsi ini. 1. Akademis. Diharapkan proposal skripsi ini dapat menambah literatur tentang manajemen keuangan. Lalu bagi peneliti, diharapkan proposal skripsi ini dapat mengasah skill analisis keuangan dari peneliti itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagi investor dapat menjadikan sebuah bahan pertimbangan evaluasi bagi kinerja bank. Yang keempat, bagi perusahaan. Proposal skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, efisiensi, dan profitabilitas internal. Kita berlanjut pada bahasan tinjauan pustaka. Yang pertama ada rasio biaya operasional, pendapatan operasional. Adalah rasio antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan pendapatan operasional yang diterima dari kegiatan operasional seperti bunga pinjaman, bunga deposito, dan komisi. BOPO menjadi salah satu indikator kinerja keuangan yang penting untuk digunakan dalam mengukur efisiensi operasional sebuah bank. Di mana semakin rendah rasio BOPO suatu bank, maka semakin efisien bank tersebut dalam mengelola biaya operasional serta semakin tinggi keuntungan yang mungkin didapat. Sebaliknya, jika rasio BOPO mengalami kenaikan, maka bank tersebut dapat mengalami penurunan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada loan to deposit ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran dalam
Bagaimana kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya? Semakin tinggi rasio ini menjelaskan kesanggupan dan ketersediaan bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada rasio Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan sejauh mana modal bank mampu menutup risiko kerugian yang mungkin timbul. CAR menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan perbankan dari sisi permodalan. Dan yang keempat ada Return on Asset, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau profitabilitas dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini, BOPO berperan sebagai X1, LDR berperan sebagai X2, dan CAR sebagai X3. Ketiga variabel X di sini berperan sebagai variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, di mana di sini di variabel dependen diwakili oleh return on asset yang menjadi variabel Y. Maka didapati hipotesisnya adalah sebagai berikut. H1, BOPO, LDR, dan CAR berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA. H2, BOPO berpengaruh terhadap ROA. H3, LDR berpengaruh terhadap ROA. Lalu yang keempat, atau H4, CAR berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian pada proposal skripsi kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Indikator penelitian pada proposal skripsi ini menggunakan rasio BOPO, LDR, CAR, dan ROA. Jenis datanya berupa data sekunder yang didapat dari laporan keuangan yang tersedia dari website Bursa Efek Indonesia serta website masing-masing perusahaan dalam periode amatan waktu 2020-2024. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Karimuddin Abdullah, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Pada proposal skripsi kali ini, populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional milik negara atau lembaga BUMN yang dikenal dengan nama Himbara, yaitu Himpunan Bank Milik Negara, yang menjadi portofolio BPI Danantara 2020-2024. Sedangkan sampelnya adalah laporan keuangan Bank Mandiri, BRI, dan BNI periode 2020-2024. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian proposal kali ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan data panel. Data panel adalah data yang menggabungkan dua dimensi, yaitu dimensi waktu dan dimensi individu atau entitas. Dalam konteks penelitian ekonomi atau keuangan, data panel digunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi pada unit yang sama, misalnya perusahaan dalam periode waktu tertentu. Model regresi data panel memungkinkan peneliti untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan variasi antar individu lewat cross-sectional dan variasi waktu atau time series. Gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel BOPO, LDR, CAR terhadap ROA dengan mempertimbangkan data dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI selama tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya ada uji statistik deskriptif, berfungsi untuk menentukan karakteristik sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel yang akan digunakan, yaitu return on asset sebagai variabel dependen dan biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO, loan to deposit ratio atau LDR, dan capital adequacy ratio sebagai variabel independen.
Dan selanjutnya ada uji Chow, digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau pooled OLS jika hasil uji menunjukkan model FL lebih baik. Pada penelitian proposal skripsi kali ini, didapati bahwa nilai probabilitas untuk cross-section F kurang dari 0,05, yang mana ini membuktikan bahwa fixed effects model dapat diterima dan paling tepat digunakan. Uji partial test digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kelayakan model yang telah dihasilkan sebelumnya. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat yang menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen return on asset yang mempengaruhi variabel independen berupa rasio POPO, LDR, dan CAR. Demikian presentasi proposal skripsi pada kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian proposal skripsi kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.